Surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina, adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Surat ini memiliki 246 ayat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dan memberikan panduan yang komprehensif bagi umat muslim. Surat ini diturunkan di Madinah, dan berisi banyak sekali hukum, dan juga petunjuk untuk kita semua umat muslim. Di dalamnya kita bisa menemukan aturan-aturan tentang ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Nah, salah satu ayatnya, ayat 216, itu memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang kenapa sih kok Islam itu ada perintah untuk berperang. Ayat ini menjelaskan bahwa terkadang, sesuatu yang kita anggap buruk, bisa jadi membawa kebaikan. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang hal ini. Mereka ingin tahu alasan di balik perintah ini, dan bagaimana kita sebagai umat muslim harus memahaminya. Kenapa Islam, agama yang cinta damai, kok ada perintah perang? Pertanyaan ini sering muncul dan penting untuk kita pahami konteksnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama kisah di balik ayat ini. Dengan memahami latar belakang dan konteks sejarahnya, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Jadi, ayat 216 ini turun setelah umat Islam pindah ke Madinah. Waktu itu, mereka sering diganggu oleh orang-orang musyrik yang ingin menghentikan Islam untuk terus menyebar. Nah, kaum muslimin saat itu masih lemah, sehingga mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit melawan atau dihancurkan. Dalam keadaan tertekan seperti itu, Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menjelaskan dan juga untuk meringankan beban bagi umat muslim. Bahwa berperang, mesepis fight stinit sefiri, onembarul tepedu wedajian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berperang di jalan Allah itu wajib bagi umat Islam, meskipun sebenarnya hal itu tidak disukai. Perintah ini datang dengan hikmah yang mendalam, mengajarkan kita tentang pengorbanan dan tanggung jawab sebagai umat yang beriman. Ada saatnya kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus membela agama kita, diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga harta benda kita dari ancaman musuh. Ini adalah ujian keimanan yang menguji keberanian dan keteguhan hati kita dalam mempertahankan kebenaran. Allah SWT Maha Tahu bahwa peperangan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, dalam situasi tertentu, berperang menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kehormatan dan martabat umat Islam. Tapi terkadang, peperangan adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta untuk melindungi mereka yang tidak berdaya dari kezaliman dan penindasan. Dan juga untuk melindungi orang-orang yang lemah dari kezaliman. Dengan demikian, kita diajarkan untuk selalu siap siaga dan berani dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan hidup. Hikmah di balik ketidaksukaan. Meskipun berperang itu diperintahkan, Allah SWT menekankan bahwa hal itu bukanlah hal yang disukai. Islam itu mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Jadi, peperangan itu hanyalah pilihan terakhir, ketika semua cara damai sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan perdamaian. Berperang hanya boleh dilakukan untuk membela diri dan menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan atau kekuasaan. Menerapkan makna ayat dalam kehidupan sehari-hari. Makna ayat ini juga relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat-ayat suci Al-Quran memberikan kita petunjuk dan inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kita bisa menerapkannya dalam berbagai hal, seperti membela yang lemah, membantu teman yang ditindas, menyuarakan ketidakadilan, dan berdiri teguh melawan ketidakadilan sosial. Melawan diskriminasi adalah bentuk perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Melawan keburukan, menolak korupsi, menjauhi perbuatan dosa, dan mengajak pada kebaikan juga merupakan bentuk jihad melawan hawa nafsu. Meningkatkan kualitas diri, belajar dengan giat, bekerja keras dan berkarya untuk umat, juga merupakan bentuk perjuangan dalam mencapai ridho Allah SWT. Setiap usaha kita dalam melawan keburukan dan menegakkan kebenaran adalah bentuk perang dalam arti yang luas. Selain itu, kita juga bisa berkontribusi dalam masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif, seperti seni dan kolaborasi komunitas. Ini semua adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk tindakan nyata atau dukungan moral, adalah bagian dari jihad kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Penutup, mencari ridho Allah dalam setiap langkah. Surat Al-Baqarah ayat 216 mengajarkan kita tentang makna sebenarnya dari berperang dalam Islam. Bahwa hal itu bukanlah tentang kekerasan, melainkan tentang keberanian dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan, serta mencari ridho Allah SWT dalam setiap langkah hidup kita.